Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS belum resmi membentuk koalisi menghadapi Pilpres 2024. Meski sepakat Anies Baswedan sebagai calon presiden, namun mereka belum menemukan titik temu soal cawapres. Partai Demokrat menganggap Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY adalah sosok ideal untuk mendampingi Anies. Namun, PKS pun menyodorkan nama kader terbaiknya yang dianggap layak mendampingi Anies Baswedan. Dan dia adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Lalu, seperti apakah tingkat elektabilitas AHY dan AHER dalam berbagai survei? Merujuk survei Litbang Kompas 24 September hingga 7 Oktober 2022, AHY berada di urutan kelima bursa calon wakil presiden dengan tingkat elektabilitas 6,5% maksud saya. Nama AHY juga muncul dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia sebagai salah satu tokoh calon presiden potensial. Elektabilitasnya 4,1%. Survei indikator dilaksanakan 13 hingga 20 September 2022 dengan melibatkan 1.220 responden. Selain itu, nama AHY kembali muncul dalam hasil survei Carta Politika. Dari hasil survei ini, elektabilitas AHY sebagai cawapres berada pada angka 7,2%. Survei Carta Politika dilakukan pada 6 hingga 13 September 2022 dengan jumlah sampel 1.220 sampel. Ya, sementara itu, nama Ahmad Heriawan atau AHER hanya muncul dalam dua hasil survei dalam setahun terakhir. Lembaga survei Kedai Kopi sempat memunculkan nama AHER sebagai salah satu sosok calon potensial untuk maju dalam Pilpres 2024. Survei yang dilakukan bulan Januari 2022 lalu itu menunjukkan AHER hanya mendapatkan elektabilitas sebesar 1,3% dan ditempatkan di posisi ke-8. Selanjutnya, nama Ahmad Heriawan atau AHER juga muncul pada survei yang dilakukan oleh Indikator Political Opinion atau IPO bulan Maret 2021 lalu. AHER dalam survei ini mendapatkan elektabilitas sebagai capres sebesar 2,3% dan menempati urutan ke-9 dari total 20 nama. Perdebatan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 jelas akan menarik. Terlebih jika Demokrat dan PKS sama-sama ngotot untuk mengusung kadernya. Dengan catatan, jika perjalanan ketiga partai ini mulus menuju gerbang koalisi Pilpres 2024. Berdasarkan hasil dari berbagai survei, elektabilitas AHY memang jauh di atas Ahmad Heriawan. AHY dikenal sebagai tokoh muda yang digadang-gadang penerus sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono di kancah politik tanah air. Meski hal tersebut harus dibayar mahal oleh AHY dengan mengambil keputusan pensiun lebih awal dari karir militernya. Namun, itu hanya elektabilitas saja. Sekali lagi, AHY lebih unggul dari AHER. Namun, secara pengalaman mau tidak mau harus kita akui jika kader PKS Ahmad Heriawan atau AHER jauh lebih unggul dibanding AHY. Seperti yang kita tahu, AHY adalah mantan perwira Indonesia yang harus diakui karir militernya begitu cemerlang. AHY menjadi lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 2000 dan meraih penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Bintang Adi Makayasa. Pensiun dari militer, AHY saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, partai besutan ayahnya sendiri, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada yang istimewa dalam karir politik AHY. Jabatan Ketua Umum partai pun harus diakui itu adalah hanya sebuah keberuntungan AHY sebagai putra SBY. Singkatnya, AHY menjadi sosok ketua umum seperti sekarang ini adalah berkat sosok ayahnya, yakni SBY. Jabatan publik yang dimiliki oleh AHY sampai saat ini tidak ada dalam catatannya. Hanya pada tahun 2017 pensiun dari militer, AHY dipercaya Partai Demokrat dan koalisinya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan hasilnya gugur di putaran pertama.
Dan menuju 2024, AHY digadang-gadang partainya sebagai salah satu calon yang akan berlaga di Pilpres 2024 nanti. Dan berbeda dengan AHY, Ahmad Heriawan atau Aher tentu saja memiliki segudang pengalaman dan karir politik dan juga sebagai pejabat publik. Aher adalah seorang akademisi yang terjun di dunia politik melalui kendaraan partai PKS. Tercatat, Ahmad Heriawan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan DKI Jakarta tahun 1999 maksud saya hingga 2024 dan sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2004 hingga 2009. Yang paling mentereng, jabatan tertinggi Ahmad Heriawan yakni 2 periode dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Jelas, pengalaman ini tidak bisa diabaikan oleh siapapun lawan politik PKS yang akan mengusung Aher sebagai calon wakil presiden meski elektabilitasnya rendah. Pertanyaannya sekarang, siapakah nanti yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024? Jika Nasdem, Demokrat, dan PKS berkoalisi, apakah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY atau Ahmad Heriawan alias Aher? Nasdem memang memberikan keleluasaan kepada Anies untuk memilih cawapresnya sendiri. Namun, tetap saja harus dipertimbangkan pula dampak positif siapapun nanti yang akan ditunjuk menjadi pendamping Anies. Lagi pula, tidak ada koalisi yang murah atau bahkan gratis, bukan? Selalu saja ada deal politik yang akan menyertai koalisi partai di pemilihan nanti. Kita layak tunggu jika ketiga partai ini yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS bersatu, deal politik seperti apa yang akan mereka sepakati? Apakah Anies Baswedan capres dan AHY cawapresnya? Atau Anies capres dan Aher cawapresnya? Lalu, jika salah satu antara AHY dan Aher tidak terpilih sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan, kompensasi apa yang akan diterima oleh salah satunya? Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.